Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Aku Intan, aku Aurora. Selamat datang di podcast Kanal Remaja dan Anak Muda Berdaya. Kamu kuat. Podcast ini diselenggarakan oleh Official.com yang berkolaborasi dengan Country Abbey University Program Studi Ilmu Komunikasi. Ya, dan di podcast ini kita juga bakal membahas hal-hal yang ringan tapi ngena banget nih. Benar, tentang kehidupan remaja yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Dan pastinya di podcast ini nggak akan kalah seru dari episode sebelumnya. Iya, benar. Mungkin langsung aja kali ya kita sambut Altanis Basel Abrisa. Oke, aku lagi sibuk apa nih belakangan ini? Persiapan ujian praktek kelas 9. Oh, udah kelas 9 ya? Berarti kalau kelas 9 tuh kelas 3 SMP ya? Iya. Ujian praktek. Biasanya apa sih yang di ujian praktek tuh ada mata pelajaran apa aja sih ya? Ada mata pelajaran seni rupa, ada pelajaran PJOK, ada pelajaran bahasa Sunda, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Oh, ada bahasa Sunda ya? Oh, bahasa Sunda. Oke. Kalau tapi di sana juga ada bahasa Indonesia dong. Ya. Berarti bahasa Indonesia sama bahasa Sunda. Oke. Biasanya ngapain tuh kalau bahasa Sunda? Pidato Bahasa kah? Sunda prakteknya pidato. Pidato pakai bahasa Sunda. Pakai bahasa Sunda. Keren gitu. Keren ya, ada bahasa Sunda gitu. Biasanya pada umumnya kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris doang kan. Tapi ada bahasa Sundanya. Oke, berarti sekarang lagi sibuk buat mempersiapkan ujian praktek. Oke. Kamu kan dari dulu katanya dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 ini ranking 1 terus, benar? Ya. Oke. Keren ya, dari 1 konsisten sampai kelas 3. Itu gimana sih cara kamu buat biar kayak konsisten gitu loh, dari kelas 1 sampai kelas 3 dapat ranking 1 terus? Belajar rutin walaupun bentar. Belajar rutin walaupun sebentar. Tapi kamu tahu maksudnya apa yang mau dipelajari, tahu. Nah, tapi kan cuma sebentar kamu bilang. Ya, dicicil aja. Oh, dicicil aja. Oke, berarti dari misalnya halaman 1 gitu ya, 1 halaman dulu nih hari ini gitu, terus besoknya 2 halaman gitu, atau gimana? Ganti-gantian aja, ganti-gantian, tapi diulang-ulang. Oh, ganti diulang. Jadi biar masuk gitu ya, biar hafal. Kadang juga misalnya dari kayak sekolah ada PR gitu, itu dipelajarin lagi gitu Ya. di rumah. Oke deh. Tapi pernah nggak kamu ngerasa kalau kamu capek belajar? Dan pernah, tapi ya harus tetap berlanjut. Iya sih, bener sih. Walaupun kita malas gitu ya, tapi harus tetap lanjut. Iya sih. Tapi kamu suka nongkrong sama teman-teman? Jarang. Jarang. Ya. Oh, jadi lebih sering di rumah. Ya. Lebih sering belajar. Karena keluar rumah. Main bola. Oh, main bola. Oh, nggak nongkrong tapi main bola. Tapi Alta ada gak hobi di luar apa kegiatan sekolah gitu? Paling main futsal. Main futsal. Main futsal udah berapa lama? Dari SD kah? Dari SMP? SD ya. Dari SD kelas? Kelas 5. Kelas 5. Oke, itu kamu emang punya niat sendiri apa ada dorongan dari ayah, ibu? Main sendiri. Niat sendiri. Ya. Oke, niat sendiri. Tapi sampai sekarang berarti masih futsal ya? Ya. Oh ya, yang sekarang kan banyak kan? Iya sih. Oh. Udah sparring kan? Iya. Udah gitu dia lebih milih main bola daripada
sekolah juga ikut ekstrakurikuler tapak suci ya. Iya. Tapak suci itu ngapain sih? Belajar bela diri. Belajar bela diri. Belajar bela diri dari mana? Dari SMP. SMP. Oke. Kata masuk tapak suci kemauan kamu sendiri kah atau ikut teman atau gimana? Mau kemauan sendiri, terus juga itu ekskul wajib di sekolah. Oh wajib. Berarti semua satu sekolah ikut dong. Ada 2 pilihan sebenarnya, AW sama tapak suci. HW itu apa? Hizbul Waton. Oh, Kayak pramuka Iya. aplikasi Muhammadiyah. Kita malah tahu ya. Iya. Kamu kenapa nggak ikut si pramuka? Awalnya sih memulai baru. Mungkin keluar dari zona nyaman ya. Iya, mungkin pramuka kan kalau di SD udah ada ya. Udah sering mungkin mengikut kan. Kalau tapak suci itu sama kayak ini berarti apa? Beksi. Itu tuh Beksi itu apa ya? Bela diri juga, cuman dia versi Betawi. Ya, kalau tapak suci versi Muhammadiyah. versi iya sih. Dia lebih mainin kaki, tangan, Main dua-duanya sih. Dua-duanya. Maksudnya di dua-duanya ya. Tapi kamu pernah ikut lomba si tapak suci ini? Belum, tapi futsal udah pernah. Pernah. Oke. Udah berapa kali ikut lomba futsal ini? Sekali doang. Sekali. Ya. Menang. Bagus. Jadi berapa? Ya sudah. Udah keren lah itu. Terus Di sini kan kamu ada hobi futsal, terus juga tapak suci. Gimana sih kak kehidupan kamu sehari-hari ya di luar itu selain futsal atau tapak suci atau di sekolah gitu? Kayak kehidupan kamu di rumah nih. Kehidupan di rumah. Paling ya nonton TV, main HP. Gimana itu sampai nonton TV main handphone? Orang tua. Baru oke. Kamu nih katanya uang jajannya seminggu ya? Ya. Seminggu berapa? 25.000. Ya. Itu seminggu 25.000 kamu harus jajanin itu dalam seminggu 25.000 itu kamu bisa? Dia nggak jajanin. Gak jajanin, oke. Gak jajanin berarti kamu harus menahan diri untuk gak jajanin. Nah, terus nanti kalau misalnya teman kamu, aku tadi kita nongkrong yuk, gitu. Itu gimana? Ya, cuma kali aja. Oh, sekali aja, gitu. Terus kalau misalnya pada belanja ini itu, misalnya aku mau beli ini, gitu. Ya, nabung lah. Nabung, gitu. Jawabannya ke teman gimana? Nabung dulu, kalau udah sampai uangnya baru. Oke, berarti uangnya ditabung dulu ya, jajanin gitu ya. Tapi nggak gampang loh, ya seminggu 25.000 gitu. Di zaman sekarang, iya, di zaman sekarang anak-anak tuh banyak banget sehari tuh 20.000 tuh buat sehari. Iya, anak SD aja kan 20.000 tuh buat sehari ya, anak SD loh. Kita aja kaget nih dalamnya seminggu 25.000 gitu loh. Kok kamu bisa? Itu awalnya gimana tuh? Ya, karena kan nggak ada uang jajan, namanya uang saku, jadinya ya aku tabung aja. Gak ada uang jajan. Oh berarti itu maksudnya uang saku. Iya. Bukan uang jajan. Tapi kalau misalnya kamu ada keperluan sekolah, itu ayah atau pakai uang si saku tadi? Kalau bisa pakai uang sendiri ya kalau enggak. Kalau bisa pakai uang sendiri kenapa enggak? Jadi kayak ya kita harus berusaha dulu sendiri. Iya sih, benar sih. Tapi menurut aku ya 25.000 seminggu itu anak SMP kayak apa ya? Kita bicara uang karena kebanyakan sehari 20.000 iya 20.000 bahkan ada yang satu hari itu 50.000 iya gitu. Oke. Kalian kamu pernah megang uang sendiri itu berjuta-juta emang benar? Iya. Benar. Nah, Dari si 25.000 itu. terus juga kan kadang dikasih sama bule saya. Oh, jadi
nggak kamu jajanin gitu. Wow, berarti bener-bener kamu tuh sekolah bawa bekal. Bawa bekal dulu, tapi sekarang kan udah ada MBG jadi MBG. Oh iya sih ada MBA. Sebenarnya MBA itu ada poin plusnya ya. Iya, pasti ya menghemat harga sekolahnya. Benar-benar. Nah, kamu kan semua anak berarti kan semua anak punya pengen nih, kayak aku aja masih punya pengen di kursi gini gitu. Kamu cara ya menyampaikan pengennya itu gimana? Misalnya kamu pengen kamu ya tercapai itu kamu kayak gimana gitu kan, kamu hemat nih, berarti kan misalnya kamu pengen punya aku pengen punya sepatu atau pasar besar nih, apa yang punya sepatu bola atau apa pengen punya sepatu ini gitu, belinya diminta sama ayah atau beda sama uang saku itu atau pakai uang saku tadi gimana? Ya minta tambahin uang dari aku yang mau ya. Oke, tambahin paku saku. Tapi berapa persen uang kamu kan? Ya, Bagus sih kalau kayak gitu. Berarti kan nggak semuanya. Tapi beli ini nggak benar-benar semuanya uang orang tua gitu. Dia tetap berusaha sendiri dari uang saku tadi kan. Berarti menghemat aja si anaknya ya. Kita mulai lagi nih ya ngobrol-ngobrolnya. Kayak tadi kan si Alta yang hemat ini ya. Alta kalau boleh tahu, Alta berapa bersaudara? dia bisa lihat Kamu yang dua. kedua. Oke, tadi kan kalau kamu seminggu itu 25.000. Nah, kalau kakaknya sama adiknya apa sama juga? Dari saya 20.000 seminggu. Seminggu 20.000. Kalau karena saya 50.000, kadang 100.000. Oh, kakak kamu masih sekolah juga atau belum kuliah? Kuliah. Oh, belum kuliah. Yang kecil SD. SD. Kelas 6. Oke. Tadi kan berarti dari kakak kamu sama adik kamu itu menerapkan metode gak ada uang jajan, adanya uang saku. Nah itu siapa yang menerapkan kayak gitu? Tapi awalnya gimana? Karena saya agama nggak ada yang namanya uang jajan. Syariat agama gak ada yang namanya uang jajan. Itu apa namanya si papi bilang kayak gitu. Oke, terus? Karena tugas orang tua mengajarkan, terus memberi makan dan menikahkan. Mengazankan, memberi makan, dan menikahkan gitu. Oke, nah terus juga cara kamu biar hemat itu di kayak sekarang kan banyak banget anak-anak sekarang tuh boros kan jajan. Nah cara kamu biar nggak ikut jajan terus hemat gitu gimana? Kalau di rumah ya nungguin kami beli makanan, atau enggak biasanya kalau enggak kue gitu, terus kalau mami buat makanan nggak mau makan banyak. Jadi kayak di luar nggak banyak jajan tapi di rumah banyak makan ya. Oke, tapi kan di luar itu banyak ya makanannya, kayak jajan-jajanannya itu kan banyak banget gitu. Apa kamu nggak tergoda? Sesekali beli lah. Sesekali kan. Terus nanti besoknya misalnya besok kamu lewat jalan itu lagi ada jajanan lagi nih, besoknya kamu nggak tertarik lagi gitu. Paling belinya minggu depan. Minggu depan dia tahan. Kita tahan. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau tapi kalau cilok yang lewat gitu yang nyiu gitu beli juga? Nggak beli juga. Kadang-kadang dia datangnya itu setiap hari. Iya. Ya jadinya ya kapan-kapan sih. Oh, berarti nggak sesering itu ya, kalau jajan nggak sesering itu gitu. Berarti dia nggak yang pokok ya, dia dengan jajanan beli gitu. Ini
sendiri cara menghemat itu gimana? Nah, ya ini ya nggak terlalu pengen apa ya, jeleknya apa ya, nggak menahan diri. Nahan aja ya, udah nahan aja, sabar ya. Tapi kamu pernah gak jajan terus kayak ketahuan gitu sama papi terus diomelin? Pernah sakit nanti. Wah, sakit. Jajan apa itu? Es yang mana? Beli es ya? Es cekek gitu? Bukan, es sampai yang pakai minuman gitu kayak ini. Oh, pakai cup gitu. Iya, pakai cup. Kayak es doger? Iya, mirip-mirip. Iya. Oke. Lagi batuk minum es ya siapa yang nggak marah ya? Masih alihnya marah kalau lagi batuk. Oke, berarti semua di keluarga kamu, mulai dari kakak kamu sampai adik kamu berarti menerapkan metode gak ada uang jajan, adanya uang saku gitu. Nah, kamu main handphone kan, pasti melihat sosial media. Iya, banyak. Iya, itu kan ada iklannya tuh, misalnya iklan baju atau iklan sepatu, iklan jaket. Itu kamu nggak tergoda kah? Kadang-kadang doang. Kadang-kadang doang. Oke. Terus kamu kalau misalnya mau fashion gitu dibeli papi atau tetap beli sendiri? Kadang-kadang beli pakai lah. Kadang-kadang dibeli papi. Oke. Sekarang kamu kalau pakai baju berarti itu uangnya papi gitu. Tapi ada juga kamu beli baju sendiri. Ada. Oke. Berarti nggak semuanya uang papi, tapi ada uangnya sendiri. Jadi dia itu ngumpulin uang saku seminggu 25.000 biar jadi juta-jutaan kan. Terus dia beli baju sendiri ya katanya, baju sendiri, celana sendiri. Itu udah bagus ya untuk SMP. Dan dia lebih pilih gak jajan, tapi dia lebih pilih buat hemat uangnya gitu. Nah katanya ini si Alta dia pernah talangin uang SPP, bener itu, bener. Terus minta balikin nggak sama papi? Minta, tapi ini kalau telat beberapa kali doang. Oke, misalnya kayak talang dulu ya. Kayak misalnya nih, udah mau telat nih, apa udah mau kamu pikir ini udah waktunya dibayar SPP, terus kamu yang bayar tuh, kalau papi belum kasih. Karena aku juga lupa kasih tahu. Belum ngasih tahu ya, lupa ngasih tahu ke papi. Iya, udah berarti kamu yang kena itu. Berarti kamu yang bayar itu. Oke. Nah, terus kamu kan bener-bener yang kayak nggak jajan, terus juga uangnya ditabung gitu ya. Kamu awal menerima itu kayak ada rasa gimana gitu gak? Ya nggak terlalu suka jajan aja. Oh, nggak terlalu suka jajan. Emang anaknya nggak terlalu suka jajan gitu. Tapi kan pasti sorry ya, umur segini tuh biasanya suka ngiri sama teman-temannya. Iya, tahu. Wah, ini jajannya segini nih gitu kan. Bener boros kan. Pengen jajan terus. Tapi kamu ada rasa iri nggak sama teman-teman kamu? Ya paling cuma sesekali doang. Sesekali dalam iri ya. Tapi kamu pernah kaget nggak dengar teman uang jajannya misalnya sehari 50.000 terus kamu seminggu 25.000 itu kaget apa? Nggak kaget, cuman ya udah. Kaget cuman ya udah gitu ya. Iya. Kayak mau gimana lagi? Iya. Tapi dia benar-benar yang nurut gitu loh sama orang tua kan biasanya ada yang kayak walaupun dikasih tapi dia tetap bantah kan minta lagi gitu. Ada sih. Iya. Dan dia pun yang nggak berontak. Iya. Biasanya kan ada tuh orang yang anak-anak yang nggak dikasih, cuman dianya kayak, aku maunya segini gitu, aku maunya lagi. Tapi kalau kamu enggak ya? Enggak. Bagus sih enggak. Menurut teman-teman orang tua juga, kita juga harus dengerin gitu. Alka ada rencana buat SMK mau kemana atau SMA? SMA 6 negeri. Mau ambil jurusan apa kalau boleh tahu? IPS mungkin. IPS. Oke. Kenapa nggak IPA? Nah, nggak terlalu bisa mereka. Nama Mbak IPA kan ada yang rumus, ada yang nggak rumus. Nggak rumus yang agak susah. Oh iya, ada yang wajib, ada yang minat.
Oh iya, IPA itu ya. IPA ada matematikanya 2 ya. Iya, Minus sih. sih. IPS berarti lebih ke sejarah ya? Iya, sejarah, ekonomi ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut nih. Oke, Alta, kamu kan berarti si Papi menerapkan metode si hemat ini dari kamu SD. Ya. Oke, aku kalau boleh tahu nih, hasilnya apa aja dari kamu hemat itu? Ya, aku udah beli jaket, celana, terus sepatu. Jaket, celana, sepatu. Iya. Itu kamu beli sendiri tuh dari kamu hemat itu. Ya, Oke, mereknya? mereknya, Merek mahal kah? merek Amin. Oh, Lagi pakai. Oke, boleh. Ini semua kamu beli sendiri? Ya. Dari jaket, baju. Mungkin kalau sudah ada sebulan. Oh, semua? Iya, mahal. Itu kalau boleh tahu harganya berapa jaket? Harganya sekitar 200 ribuan. 200.000. Oke. Kalau kemeja Meja berapa ya? berapa? Sekitar 200 ribuan juga sama. 200.000. Celananya, Namanya 259 ribu. 300 itu masih seribu ya. sepatunya. Sepatunya 599 ribu tapi ditambahin barang juga berapa ya? Sekitar 200 juga. 300 berarti. Oke, coba kita total 300 celana, terus jaket 200, 500 ini udah setengah juta Iya. nih. Oke. Terus jaketnya 200, bajunya 200. Ya, udah sejuta lah. Hitungannya ya. Itu kamu beli pakai uang sendiri. Iya. Si uang saku yang kamu kumpulin. Iya. Oh, berarti kamu gak diatur sama papi ya? Iya. Enggak, aku juga beli parfum. Oh, beli parfum. Iya. Yang harganya sekitar 60 ribu 70 ribuan. Satu botol. Iya. Botolnya segini. Ada yang 50 ini, ada yang 100 ml. Oh, beda-beda ya. Iya. Keren sih, maksudnya kayak di umur segini anak SMP udah beli baju Apa sendiri nih? Iya. Bagus sih. Apalagi ini anak cowok kan ya. Biasanya kan cewek ya yang gengsi apa segala macam pada brand mahal, apa pakai harga-harga yang mahal, tapi mereka pakai duit orang tua. Tapi kalau si Alta pakai uang sendiri. Tapi kamu kalau misalnya belanja gitu di papi kan atau sendiri? Biasanya sekeluarga. Oh, sekeluarga. Sekalian itu kali quality time Iya, sekalian quality itu keluarga. Oke. Jadi kamu kan dari Senin sampai Jumat itu sekolah. Iya. Oke. Berarti Sabtu Minggunya kamu main. Main. Kegiatannya apa aja di Sabtu Minggu? Sabtu Minggu biasanya jalan pagi. Jalan pagi. Iya, Oke. terus main tablet. Main tablet. Juga nggak boleh Sabtu sama Minggu. Oh, cuma boleh Sabtu Minggu. Berarti kamu dari Senin sampai Jumat kan nggak boleh tuh main tablet ya? Iya. Itu bareng-bareng atau punya kamu sendiri? Bareng-bareng dulunya bertiga sama kakak saya. Terus sekarang kakak saya udah kuliah, ini udah punya aku sendiri. Jadi Oh, berarti kamu gak punya handphone sendiri? Iya. Gak punya? Enggak. Instagram, akun Instagram gak ada? Enggak ada. Akun TikTok? Enggak ada. Nah, kamu main gamenya gimana itu? Ya main, ya nggak main. Kalau nggak online, nggak ada online juga jarang banget. Oh, kamu berarti kalau misalnya main media sosial itu punya siapa? Itu akunnya akun kalau online YouTube doang. YouTube. Cuma akun WhatsApp. Oh, YouTube Short. dan WhatsApp. Ya. Oke. Berarti kamu bener-bener gak main Instagram, TikTok, Enggak. Facebook. Enggak. Wow. Nikah anak muda sekarang ya. Ini kan Genzi ya, Iya. ibaratnya. Genzi tuh nggak bisa kalau nggak ada sosmed biasanya.
Ini bisa udah hemat, nggak ada sosmed, coba tuh. Kamu nggak bosan? Sampai 1 minggu loh. Ya makanya main futsal keluar. Oke. Nah, cara ngilangin bosannya dia keluar Kak, main futsal. Berarti emang hobinya futsal. Berarti kamu nggak beli paket data buat si handphone ya? Tablet tadi. Kadang beli. Oh, kadang beli. Kadang nggak beli. Tethering. Kadang tetringnya itu wajar lah gitu kan. Tapi paket data itu pakai uang saku kamu itu? Biasanya patungan sama adik saya. Oh, patungan. Berarti uang semuanya si adik campur uang apa? Sama-samanya si Alta gitu. Kayak kamu sempat ada rasa kesel nggak sama papi waktu kamu diterapin uang, nggak ada uang jajan dan nggak adanya uang saku? Kamu sempat kesel nggak? Sempat. Ini mau gimana lagi ya, kayak gitu udah kendalanya. Udah jalannya dan semuanya kayak gitu. Iya, balik lagi dia nurut sama orang tuanya. Iya benar. Nggak berontak gitu loh, walaupun kita kesel kan ada anak yang berontak kan, dia tetap nurut gitu. Ya udah mau gimana lagi ya gitu kan. Berarti Alta juga bisa dibilang ngerti orang tua kayak gimana gitu. Bisa ngerti apa yang orang tuanya ajarin gitu kan. Berarti kamu main tablet seminggu cuman 2 kali? Ya, Sabtu Minggu. Oke, kalau ada informasi dari sekolah gitu gimana? ya boleh dicek. Oh, boleh cek. Berarti cuma kayak main HP-nya ngecek buat informasi dari sekolah doang. Kadang bawa belajar juga nggak ketemu sama komputer. Tapi bawa tablet juga bawa belajar boleh. Oke, jadi bukan buat kayak main game atau kuliah YouTube gitu, enggak. Tapi belajar diawasin sama Mami? Enggak. Kamu belajar sendiri atau ada Mami? Iya, mami paling ngajarin adik. Oh, berarti kamu sendiri belajarnya? Iya. Tapi kamu pernah nggak nyolong gitu kayak belajar pengen lihat ini YouTube gitu? Paling ya kadang. Kadang ya. Kalau bosan. Kalau bosan. Iya sih, benar. Oke, berarti kan kamu dari kakak sampai adik itu nerapin gak ada uang jajan, adanya uang saku. Nah, kalau mereka tuh gimana? Kan kamu kan salah satu anak yang hemat nih, yang berarti punya uang berjuta-juta lah ya, kayak anak SMP ya, anak SMP pegang uang jutaan, tapi uang sendiri gitu. Adik kamu atau kakak kamu gitu pernah gak minta duit sama kamu? Paling adik. Adik gimana ceritanya gimana? Nah, paling kalau ya masuk sekolah yang mau beli buat jajan. Itu juga kasih. Nah, kamu nggak tanya itu dia uang saku kamu kemana gitu? Udah tahu dia nggak habis. Nggak bisa ya. Berarti di antara adik kamu sama kakak kamu yang paling hemat. Ya nggak tahu bapak saya. Oh, nggak tahu kakak. Itu sih sama aja. Uang kuliah seminggu 50.000 itu juga kayak bisa ya, nggak bisa nih kita nih. Tapi keren loh, di umur yang dia segini udah bisa berhemat dan dia pegang uang juta-jutaan Iya, dia juga nggak yang FOMO gitu loh, ikut-ikutin teman ya nongkrong sama sini ya. Dia lebih milih hemat dan ngabisin waktu yang bermanfaat. Iya, berarti kamu lebih banyak juga ngeliatin sama keluarga ya di rumah ya. Iya. Oke. Alta kan anak-anak seumuran kamu nih lagi senang-senangnya jajan ya, lagi senang-senangnya boros atau lagi senang. Kamu punya pesan nggak yang mau disampaikan buat si anak-anak boros? Yang uang nabung, yang jajan sembarangan, terus nabung uangnya buat kebutuhan lain. Tabung uangnya buat kebutuhan lain. Berarti lebih pentingnya buat hal yang mendesak ya daripada Iya, benar. Karena kalau misalnya kita jajan di awal, itu kadang kita nggak tahu nih kita mau belinya dengan cara apa. Kalau ada hal yang mendesak
susah. Iya. Gitu. Kalau misalnya kita punya uang kan, kalau misalnya tiba-tiba kita disuruh beli ini, disuruh beli itu, kita ada uang, dan nggak minta sama orang tua gitu. Jadi mengurangi beban orang tua. Ada lagi nggak kamu kesan-kesan buat mereka gitu, tips-tips hemat dari kamu gitu? Dan hemat. Iya. Kurang-kurangin jajan sembarangan aja sih. Terus makan makanan yang dibuat orang tua aja. Oke. Makan makanan yang dibuat sama orang tua. Berarti kayak kita sekolah juga bawa bekal, terus pulang ya udah kita makan di rumah bareng keluarga gitu. Benar-benar. Sebenarnya juga bagus sih ya, kita nggak banyak jajan, jadi nggak banyak apa. Kita juga jadi gak sakit. Oh iya, benar-benar. Karena bisa jadi 50% bahan makanan itu bisa bikin kita sakit Iya, kalau kita benar. jajan yang aneh. Cuman kalau buat di rumah kan mengurangi akibat gitu lah ya. Iya kan sekarang banyak kayak habis jajan ini batuk. Iya benar-benar. Kayak Iya. menjadi sehat juga ya kalau jajan. Benar. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Atau udah? Udah. Gak kerasa ya, kita udah di penghujung acara aja nih. Penutupan. Oke, berarti dari cerita si Alta tadi kita bisa belajar kalau kita harus lebih hemat lagi buat mungkin bisa jadi mencapai keinginan yang kita mau pakai uang sendiri. Mungkin rasanya lebih beda ya. Iya, kita juga bisa meringankan beban orang tua gitu loh. Jadi kita nggak perlu yang apa minta gitu. Benar. Oke, terima kasih buat Alta yang sudah mau kita tanya-tanya nih gimana tips hemat, terus gimana caranya buat gak berontak dan nurut sama orang tua, pas segala macam. Dan yang paling penting kita juga jadi tahu kalau misalnya kita itu apa-apa itu harus mulai dengan diri kita sendiri. Benar. Jangan apa-apa ngandelin orang tua. Kalau hari ini teman-teman ngerasa kalau teman-teman nih masih kurang gitu, coba deh kita nonton podcast kita dulu. Siapa tahu bisa memotivasi kalian semua. Benar. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel Kanal Remaja dan Anak Muda Berdaya. Kamu kuat, Karena kamu kuat dan kamu layak untuk terus berdaya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.